Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizun Karim. NIM saya 2305 1204 178 dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika dari kelas TIE. Di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Apa itu komputer? Komputer merupakan seperangkat benda yang dapat kita jumpai di berbagai tempat, khususnya di perkantoran dan rumah-rumah sebagai alat bantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Dalam bahasa Yunani, komputer disebut computare yang berarti menghitung. Dalam bahasa Latin, komputer disebut computate, yaitu juga sama artinya berhitung. Secara bahasa, komputer adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan secara umum, komputer adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya dan memberikan output informasi berupa teks, gambar, suara, maupun video. Di sini ada 6 poinnya yang akan kita bahas, yaitu ada bombe, lalu ada Colossus, lalu ada ENIAC, lalu ada UNIVAC, lalu selanjutnya ada komputer generasi ketiga, lalu yang keenam ada komputer generasi keempat dan generasi kelima. Bombe. Bombe adalah sebuah mesin yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua oleh Alan Turing dan timnya. Latar belakang pembentukan bombe adalah sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi sekutu dalam memecahkan kode komunikasi Jerman yang dienkripsi dengan mesin bernama Enigma. Enigma sendiri adalah alat yang digunakan oleh tentara Nazi Jerman untuk mengamankan komunikasi mereka dengan menggunakan perubahan dan pola-pola yang rumit dan sulit untuk dipecahkan. Penemuan bombe dimulai pada tahun 1940 oleh Alan Turing beserta timnya di Bletchley Park, Inggris. Sebelum tahu cara kerja bombe, kita terlebih dahulu harus tahu bagaimana Enigma itu bekerja. Enigma bekerja dengan cara mengonversi setiap huruf masukan menjadi huruf yang berbeda dengan serangkaian roda putar internal dan board eksternal. Yang pertama yaitu tentara Jerman memasukkan huruf pertama dari pesan yang disandikan, kemudian setiap huruf yang dimasukkan akan diubah secara berulang oleh serangkaian rotor yang diputar. Lalu setiap huruf yang diputar, rotor-rotor berputar kembali sehingga mengubah pengaturan enkripsi terhadap sandi tersebut. Setelah itu, sinyal akan dipantulkan kembali melalui jalur yang sama tetapi melalui reflektor. Reflektor memetakan setiap huruf ke sinyal rotor untuk menjalankan proses penyandian sekali lagi. Setelah melewati rotor, huruf keluaran pada lampu indikator akan keluar mewakili huruf yang disandikan. Nah, setelah kita tahu cara kerja Enigma, maka kita akan mempelajari bagaimana bombe itu bekerja. Bombe bekerja dengan mencoba pengaturan rotor yang mungkin dari Enigma untuk mencari pengaturan yang sesuai dengan pesan yang ditangkap. Bombe menggunakan informasi dari crypts atau bagian dari pesan yang diduga dapat ditebak untuk membantu mengurangi kemungkinan pengaturan rotor yang mungkin. Setelah itu dilakukan tes dan uji tes terus-menerus hingga ditemukan satu kombinasi yang sesuai. Colossus adalah komputer elektronik yang dikembangkan Britania Raya selama Perang Dunia Kedua. Latar belakang dibentuknya Colossus
dirancang khusus untuk memecahkan kode komunikasi Jerman yang dienkripsi dengan mesin Lorentz SZ40 atau 42 yang digunakan oleh staf tinggi Jerman untuk komunikasi rahasia. Mesin Lorentz sendiri adalah mesin penyandi yang jauh lebih kompleks daripada Enigma dan digunakan untuk komunikasi tingkat tinggi, termasuk pesan yang dikirim oleh Jerman selama perang. Lalu, penemuan dari Colossus itu dikembangkan oleh seorang insinyur Inggris bernama Tommy Flowers yang dibangun pada tahun 1943 saat Perang Dunia Kedua di Bletchley Park, Buckinghamshire, Inggris. Kemudian cara kerja Lorentz SZ40 atau 42. Lorentz bekerja dengan cara mengubah pesan yang dimasukkan oleh operator menjadi karakter terenkripsi melalui proses internalnya. Pengaturan kunci yang dipilih oleh operator memainkan peran kunci dalam proses penyandian ini. Karakter yang terenkripsi tersebut kemudian dikirimkan ke tujuan yang dituju. Lalu cara kerja Colossus berfungsi dengan menganalisis pola-pola yang muncul dalam sinyal-sinyal teleprinter Jerman yang diintercept. Dengan menggunakan teknologi tabung vakum dan rangkaian elektronik, Colossus mampu membantu mengidentifikasi pola-pola serta memecahkan kode Lorentz dengan lebih cepat dan efisien. Setelah itu ada ENIAC. Nah, sebelum kita masuk ke ENIAC, kita akan belajar tentang komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama adalah komputer elektronik yang menggunakan tabung vakum sebagai elemen utamanya dalam sirkuit elektroniknya. Komputer ini dikembangkan antara tahun 1940-an hingga 1950-an. Komputer generasi pertama ini memiliki konsumsi daya yang tinggi serta memiliki ukuran yang sangat besar serta menghasilkan panas yang besar. Lalu ENIAC dan latar belakangnya. ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer, adalah salah satu contoh utama komputer generasi pertama. ENIAC awalnya digunakan sebagai kepentingan militer Angkatan Udara Amerika Serikat saat melawan Jepang. Namun, ia mulai digunakan secara luas untuk kepentingan teknis. Penemu dari ENIAC dibangun antara tahun 1943 hingga 1946 oleh J. Presper Eckert dan John Maudsley di University of Pennsylvania. ENIAC adalah komputer elektronik pertama yang beroperasi dengan tabung vakum. Lalu ada UNIVAC. Sebelum kita masuk ke UNIVAC, kita membahas tentang komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua adalah komputer elektronik yang dikembangkan antara akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai elemen utama dalam sirkuit elektroniknya, menggantikan tabung vakum yang digunakan dalam komputer generasi pertama. Perubahan ini menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, lebih handal, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. UNIVAC dan pembuatnya. UNIVAC 1107 adalah satu dari contoh terkenal dari komputer generasi kedua. UNIVAC diproduksi oleh Sperry Rand Corporation. UNIVAC 1107 diperkenalkan pada tahun 1962. UNIVAC 1107 lebih kecil dibandingkan komputer UNIVAC sebelumnya. Selain itu, UNIVAC lebih cepat, 1 Mbps, serta lebih efisien energi. Dengan kapasitas penyimpanan yang besar, UNIVAC
digunakan luas dalam ilmu pengetahuan, teknik, dan bisnis, serta memainkan peran penting dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga. Apa itu komputer generasi ketiga? Komputer generasi ketiga adalah komputer yang dikembangkan pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Generasi ketiga komputer ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu atau integrated circuits atau IC yang memungkinkan lebih banyak transistor dan komponen elektronik lainnya untuk dimuat dalam sebuah chip silikon kecil. Berikut adalah contoh komputer generasi ketiga, yaitu ada IBM System 360 yang dibuat pada tahun 1964. Sistem 360 adalah komputer yang menetapkan standar baru untuk kompatibilitas antar model yang digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. Lalu ada DIC PDB 11 yang dibuat pada 1970. PDB 11 adalah komputer mini yang populer dan serbaguna, digunakan dalam aplikasi ilmiah bisnis dan industri. Lalu ada CDC 6600 dibuat pada 1964. CDC 6600 adalah komputer super yang mencapai kecepatan 1 juta instruksi per detik atau 1 Mbps. Lalu ada Honeywell 200 yang dibuat pada 1963 adalah komputer mini yang digunakan dalam aplikasi bisnis, ilmiah, dan pendidikan. Lalu yang terakhir ada IBM System 370 adalah versi upgrade dari IBM System 360 yang memiliki teknologi sirkuit terpadu atau IC yang lebih canggih. Berikut adalah keunggulan komputer generasi ketiga dibanding komputer generasi sebelumnya. Yang pertama yaitu penggunaan IC. Tentu saja penggunaan IC memungkinkan peningkatan besar dalam kecepatan, kapasitas, dan tentu saja efisiensi dalam energi maupun dalam kapasitas penyimpanan. Lalu selanjutnya ada penambahan kapasitas dan kinerja. Komputer generasi ketiga memiliki kapasitas yang lebih besar daripada generasi kedua sehingga menangani aplikasi yang lebih kompleks dengan lebih cepat. Lalu selanjutnya ada fleksibel dan bagus. Penggunaan sirkuit terpadu memungkinkan pengembangan komputer dengan skalabilitas yang lebih baik sehingga memungkinkan organisasi untuk memilih model dan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir adalah mudah diakses. Komputer generasi ketiga digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan ilmiah sehingga menjadi lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh berbagai individu dan organisasi. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat pada pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an mewakili perkembangan signifikan dalam teknologi komputer. Generasi keempat ditandai oleh beberapa inovasi utama yang memperluas kemampuan komputer serta mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Berikut ciri khas dari komputer generasi keempat, yaitu yang pertama mikroprosesor. Dengan menggunakan mikroprosesor membuat komputer lebih kecil dan terjangkau. Lalu adalah PC. Era PC dimulai dengan munculnya komputer seperti Apple II dan IBM PC, membawa komputasi ke rumah dan ke kantor. Lalu ada grafika komputer. Pengembangan grafika komputer memungkinkan penggunaan tampilan grafis dan antarmuka pengguna yang lebih interaktif. Lalu yang keempat, penyimpanan magnetik. Penggunaan floppy disk dan hard disk memungkinkan penyimpanan dan akses data yang lebih efisien. Lalu yang kelima ada perangkat lunak.
Munculnya sistem operasi seperti MS-DOS dan Apple-DOS serta aplikasi produktivitas seperti pengolah data dan spreadsheet menandai era komputer generasi keempat. Berikut adalah contoh-contoh dari komputer generasi keempat. Yang pertama adalah IBM PC yang diperkenalkan pada tahun 1981 dan menjadi standar de facto untuk komputer pribadi. Lalu ada Apple Macintosh yang diperkenalkan pada 1984 yang menawarkan antarmuka pengguna grafis yang ramah lingkungan. Lalu ada Commodore 64 yang dikenal karena harganya yang terjangkau sehingga membawa komputasi ke rumah-rumah di seluruh dunia. Lalu ada Atari ST. Atari ST diperkenalkan pada tahun 1985 yang menawarkan kemampuan grafis bagi pengembang game dan pembuat video. Lalu ada Compaq Portable. Compaq Portable diperkenalkan pada tahun 1983 adalah komputer portable pertama yang sepenuhnya kompatibel dengan IBM PC. Lalu yang keenam ada Amiga 500. Amiga 500 diperkenalkan pada tahun 1987 yang menawarkan multimedia yang hebat bagi pengembang video game. Lalu yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Apa itu komputer generasi kelima? Komputer generasi kelima adalah fase perkembangan teknologi komputer yang terjadi sekitar akhir 1980-an hingga kini. Generasi ini ditandai oleh beberapa inovasi yang membawa kemajuan signifikan seperti penggunaan arsitektur RISC yaitu Reduced Instruction Set Computing dan pemrosesan paralel. Selain itu, perkembangan generasi kelima juga ditandai dengan munculnya LSI yaitu Large Scale Integration yang merupakan pemanfaatan ribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima yaitu minimalis dan mudah dibawa, lalu memiliki banyak fitur, lalu memorinya yang sangat besar, lalu penerapan teknologi chip yaitu yang mikroprosesor tadi, lalu kemampuan multimedia yang unggul sehingga lebih bebas dalam berkreasi dalam pembuatan video game maupun mengembangkan video. Lalu yang terakhir yaitu yang paling utama yaitu menerapkan sistem berbasis AI. Contoh dari komputer ini yaitu misalkan Lenovo, Asus atau yang sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.